Sudah tahu tentang UMSU? Tunggu apa lagi? Daftar segera dan ayo jadi bagian dari UMSU. Info selengkapnya kunjungi penbaru.umsu.ac.id. UMSU, unggul, cerdas, terpercaya. Sinyal-sinyal yang oke di UMSU Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman anak muda. Senang sekali rasanya di pagi hari ini Tatia kembali menyapa ruang dengar kamu di 91.6 FM dan juga di live YouTube kita UMSU FM Medan dalam bincang santai pembinaan prodi dan kelembagaan swasta PT KIS. Sudah berhadir juga di studio kita teman anak muda Wakil Dekan 3 Fakultas Agama Islam Dr. Muhammad Ruslan MPD. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik hari ini, Ustaz? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan teman anak muda, berbangga hati juga kita kedatangan tamu. Ada Bapak Dr. Asroi MPD selaku Kasubdit Kelembagaan dan Kerjasama Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Kita sapa juga teman anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik hari ini, Bapak? Alhamdulillah sehat ya, Mbak. Iya, Tatia mulai dulu teman anak muda dari Ustadz Ruslan. Ustadz, hari ini kita berbangga hati kedatangan Bapak Dr. Asroi. Mungkin sedikit tanggapan untuk kunjungan ini, Ustaz. Ya, pertama kita bersyukur atas kunjungan beliau. Di tengah kesibukan waktu beliau, kita dapat kesempatan untuk bersatu-rahim di kampus kita di UMSU dan khususnya di Fakultas Agama Islam. Kita tentu berharap kunjungan beliau dapat memberikan pencerahan, memberikan arahan bimbingan terhadap prodi-prodi yang ada di Fakultas Agama Islam yang berjumlah 6 prodi dan juga insya Allah juga prodi yang akan kita buka ke depannya. Baik, mungkin tadi ada menyinggung soal prodi yang akan dibuka ke depannya. Boleh di-spill ke tempat anak muda semua, Ustaz? Mungkin teman anak muda penasaran nih, apakah yang bakalan launching di Fakultas Agama Islam nantinya? Iya, baik. Yang sudah ada itu kita ada 6 program studi di Fakultas Agama Islam. Pendidikan Agama Islam terakreditasi unggul ya. Kemudian pendidikan Islam anak usia dini juga terakreditasi unggul. Perbankan syariah juga terakreditasi unggul. Manajemen bisnis syariah juga terakreditasi unggul. Dan juga PBS dan MBS ini juga terakreditasi PIBA internasional ya. Kemudian juga ada ilmu falak, ini baik sekali, dan juga magister pendidikan agama Islam. Nah ini tentunya kita akan terus menguatkan program studi yang sudah ada, dan yang baru yaitu KPI. Nah, KPI Mbak, jadi KPI itu Komunikasi Penyiaran Islam. Ini dalam rangka menyahuti di geliat kemajuan digitalisasi hari ini, bahkan perkembangan AI mungkin ya. Jadi mungkin kita berharap ini jadi wadah ya untuk kaula muda, anak-anak muda yang ingin berkiprah di bidang komunikasi penyiaran, monggo bisa bergabung nantinya. Ini yang akan kita buka insya Allah. Baik, terima kasih Ustadz. Itu dia teman anak muda, sudah ada terspill ya sedikit dan juga sudah ada gambaran bahwasannya di Fakultas Agama Islam akan mengaktifkan program studi komunikasi penyiaran Islam. So buat kamu teman anak muda yang ingin bergabung nantinya bisa banget langsung daftar pastinya ke Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Baik, terima kasih Ustaz Ruslan. Tatia beralih ke Bapak Dr. Asroi, teman anak muda. Bapak hari ini bersenang hati berkunjung ke Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara untuk mengisi kuliah umum nantinya. Sedikit Bapak tanggapan. Ya, alhamdulillah ini kali yang pertama ini saya berkunjung ke UMSU. Beberapa kali sudah hadir sebenarnya ke Medan, tapi kalau spesifik ke UMSU saya baru kali yang pertama ini. Alhamdulillah bisa jumpa dengan ini Pak Wadek, Pak Dekan dan mungkin nanti teman-teman semuanya. Iya, mungkin melihat perkembangan UMSU, apalagi ada Fakultas Agama Islam yang terus menggaungkan prestasi dan juga internasionalisasi. Mungkin sedikit tanggapannya Bapak. Iya, senang lah melihat perguruan tinggi yang berbasis keagamaan kemudian memiliki prestasi, beberapa prodinya sudah unggul, diakui oleh luar negeri dan program-programnya sangat banyak. Kemudian jumlah mahasiswa juga sangat banyak. Saya pikir tinggal kemudian bagaimana merawat dan mengembangkan kualitasnya ke depan. Iya, mungkin tadi ada sedikit statement dari Bapak Ustaz Ruslan bahwasannya akan mengaktifkan program studi yang baru nanti adanya komunikasi penyiaran Islam. Mungkin seperti apa dukungan
dari Kemenak sendiri, Bapak? Ya, jadi Kementerian Agama itu kalau di kami namanya Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Jadi ini direktorat yang mengurus seluruh pendidikan Islam dari yang paling bawah sampai yang paling tinggi ya. Nah, kalau kami adanya di Direktorat Pendidikan Tinggi Agama Islam. Nah, di dalam direktorat kami ini ada 5 subdit. Salah satunya adalah subdit kelembagaan yang mengurusi soal kelembagaan, perizinan kampus, akreditasi, dan ada subdit akademik. Nah, subdit akademik ini yang mengurus soal perizinan prodi, kemudian penyamaan penyetaraan ijazah luar negeri dan yang lain-lain. Ini nanti kalau misal Universitas Muhammadiyah ini usul prodi baru, dan memang sekarang lagi momennya ini karena ada edaran dari Pak Direktur, ada pembukaan prodi keagamaan, kalau nggak salah limit waktunya sampai 15 Juni. Jadi ada beberapa hari lagi nih. Jadi secara prosedural silakan saja kalau memang kemudian Muhammadiyah ini mau usul prodi KPI, Komunikasi Penyiaran Islam, silakan diupload lewat aplikasi yang memang tersedia. Ya, jadi silakan diusulkan saja. Nanti prosesnya secara bertahap tentu akan dilakukan evaluasi oleh tim. Iya, kalau kita ngomongin soal penyegaran prodi ini, Pak, mungkin poin penting yang menjadi perhatian dari Diktis Kemenak RI sendiri apa, Pak, dalam proses penyegarannya? Ya, prodi komunikasi salah satu prodi yang juga banyak diminati juga oleh anak-anak muda, gitu ya. Jadi, tapi kalau kita kan bukan sekedar komunikasi, tapi ada komunikasi penyiaran Islam kan begitu ya. Jadi di situ ilmu-ilmu teori-teori komunikasi juga tentu didapatkan, dan di beberapa perguruan tinggi baik negeri maupun swasta ini banyak juga diminati oleh anak-anak muda. Kami di Kementerian Agama mendukung setiap ada usulan prodi-prodi baru. Namun memang kami pesankan bahwa setiap usulan ini harus berbasis pada perhitungan kebutuhan. Artinya apakah betul-betul masyarakat sekitar, anak-anak sekitar di kita ini memerlukan itu. Kalau memang memerlukan, monggo silakan diusulkan. Tapi sekiranya kemudian respon nanti studi kelayakannya tidak memungkinkan, nah itu yang kemudian harus dihitung ulang, kira-kira begitu, Mbak. Iya, dan tadi juga sudah membicarakan soal apakah banyak peminatnya ya Ustadz ya. Tadi ya beralih ke Ustadz teman anak muda. Mungkin apa sih Ustadz yang menjadi melatar belakangi Fakultas Agama Islam ini mengaktifkan kembali? Karena kan kita untuk berbicara tentang prodi komunikasi sudah ada ya, tapi di fakultas lain. Mungkin sedikit Ustadz tanggapannya. Ya, baik. Kita melihat peluang di internal kita bahwa sudah ada terjalin program integrasi Ma'had Abu Ubaidah bin Jarrah yang di bawah MCF ya. MCF itu kan se-Indonesia semuanya pasti dikaitkan dengan kampus perguruan tinggi Muhammadiyah Asia. Nah, dalam konteks UMSU kita itu kan memang kerjasamanya dengan Abu Ubaidah. Nah, mahasiswa mereka ini selama ini memang atau sudah terintegrasi di S1-nya di UMSU. Maka ke depan kita melihat matchingnya dengan keilmuan mereka dengan prodi yang ada itu akan lebih matching ketika masuk ke program penyiaran komunikasi Islam itu gitu. Dan juga jika ke depan memang dosen-dosen di Ma'had Abu Ubaidah juga diperbantukan mengajar di UMSU misalnya, itu memang rumpun keilmuannya lebih dekat ke komunikasi penyiaran Islam, karena kan mereka basicnya dakwah dan seterusnya begitu. Iya, mungkin teman anak muda masih pada bingung nih ya Ustadz, apa sih yang menjadi pembeda antara komunikasi, jurusan ilmu komunikasi dengan komunikasi penyiaran Islam ini? Iya, tentunya di dalam basic keilmuannya juga nanti kalau di umum pastinya itu kan ya secara konsep teori merujuknya mungkin ya secara umum gitu ya. Kalau di Islam komunikasi penyiaran Islam ini pasti nanti lebih ke standarisasi keislaman yang spesifiknya harusnya lebih luas sebenarnya, bukan lebih sempit. Karena memang secara teori komunikasi kan memang itu pasti sama teori komunikasi dan seterusnya. Tapi pembedanya, distingsinya adalah ketika justru nanti bisa berpeluang untuk kebutuhan umat Islam sendiri gitu ya. Contohnya dalam
pelatihan dai ataupun para pendakwah ya, juga kegiatan-kegiatan keumatan itu kan sangat luas, peluangnya sangat besar. Jadi sebenarnya KPI ini kalau kita bilang di situ letak distingsinya, dia punya ciri khas keislaman. Kalau di konsep UMSU pasti ada AIK-nya, Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, dan itu pasti menjadi pembeda terhadap komunikasi yang lain gitu. Baik. Itu kira-kira. Iya, kalau kita ngomongin tantangan ya Ustadz, kira-kira apa yang menjadi tantangan tersendiri dalam mungkin akan mengaktifkan kembali program ini? Ya, untuk sekarang mungkin tantangannya belum besar karena masih pemborangan ya, masih pengajuan ya. Kalau pengalaman kita alhamdulillah tim task force di fakultas itu insya Allah bisa mengejar ya, bisa mengejar karena memang kita sudah terbiasa dengan borang-borang yang ada, bahkan di tingkat internasional yang lalu juga kita sudah berhasil tentunya. Tapi menjadi tantangan itu sekarang tentu kita ingin mematchingkan nih tenaga pendidik gitu ya. Juga nanti menurut saya yang akan lebih tertantang itu ketika nanti sudah dengan izin Allah mudah-mudahan dengan panduan bimbingan Pak Asroi juga tentunya, jika KPI ini sudah keluar izinnya, tantangannya itu lebih besar itu gimana nih untuk memahamkan kaula muda, anak-anak muda kita ini bisa memahami prodi ini seperti apa, peluangnya seperti apa, dan join ke prodi ini itu mungkin lebih besar tantangannya. Itu mungkin kalau sekarang sih masih tahap di fase persiapan ya, jadi mungkin ya agak tidak sebesar challenge-nya nanti ketika sudah diberikan izin. Baik, terima kasih Ustadz. Dan tadi beralih ke Bapak Dr. Asroi, teman anak muda. Bapak terkait transformasi kelembagaan, seperti apa gambaran PT KIS sendiri ini tuh yang ideal gitu Pak di era sekarang menurut Bapak? Jadi kalau kami di kelembagaan itu transformasi kelembagaan itu ada yang disebut dengan perubahan bentuk status ya. Status yang paling dasar, menengah sampai yang tertinggi. Dari mulai kemudian ada sekolah tinggi ya, sekolah tinggi agama Islam, kemudian bisa berubah bentuk menjadi institut. Tentu ini kan perannya akan lebih besar nih. Karena varian prodinya juga semakin banyak. Kemudian yang terakhir itu transformasi menjadi sebuah universitas. Ini yang paling terakhir. Nah, kalau sudah universitas ini kan prodinya sangat terbuka umum, variannya sangat banyak, pilihan mahasiswanya sangat variatif untuk memilih prodi-prodi yang ada. Nah ini tentu berdampak pada bagaimana kemudian sebuah universitas ini setelah bertransformasi memiliki dampak kepada masyarakat. Artinya perubahan transformasi dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya bukan hanya sekedar berubah nama, tapi bagaimana memiliki peran berdampak kepada masyarakat. Misal dari sisi bagaimana perguruan tinggi itu banyak melakukan riset dan publikasi. Dan risetnya tentu bukan hanya sekedar riset yang hanya untuk kebutuhan individu dosen, pemenuhan jabatan fungsional, tapi adalah riset-riset yang memang dibutuhkan oleh masyarakat secara praktis. Apa hasil riset para dosen ini yang kemudian dapat digunakan di masyarakat. Itu saya pikir transformasi yang paling penting itu adalah bagaimana perguruan tinggi ini memiliki dampak yang sangat dirasakan oleh masyarakat. Iya, kalau kita ngomongin soal pembinaan dan juga akreditasi prodi Bapak, mungkin apa kunci utama agar PT KIS ini bisa terus meningkatkan dan juga menjaga mutunya? Ya, untuk menjaga mutu yang paling penting motor penggerak dari perguruan tinggi itu kan adalah dosennya. Maka bagaimana kemudian dosen ini menjadi motor penggerak melakukan sebuah proses interaksi, transfer of knowledge, transfer of values-nya betul-betul dilakukan pada anak-anak. Dan ini tentu ada peran juga tim penjaminan mutu bahwa sebuah proses pendidikan di perguruan tinggi itu memang berlangsung secara berkualitas. Karena hasil itu kan sangat ditentukan oleh proses. Nah, kalau prosesnya kemudian tidak bagus, tidak baik, maka kemudian saya yakin hasilnya juga tidak akan baik. Nah, proses ini bagian dari pengembangan akademik pada anak-anak mahasiswa, yang kemudian tugas perguruan tinggi ini kan bukan hanya pada pembelajaran, tapi kan tridharma perguruan tinggi. Jadi ada pembelajaran, ada pengabdian masyarakat, dan juga ada penelitian. Itu yang kemudian menjadi kunci bahwa perguruan tinggi ini akan memiliki pengakuan akreditasi secara formal, apakah unggul, apakah baik atau baik sekali.
Ya, Gitu, mungkin juga dilihat dari banyaknya kerjasama serta kolaborasi ya Bapak ya. Mungkin seperti apa tanggapannya Bapak? Ya, kita ini kan sebagai sebuah perguruan tinggi tidak bisa ya hidup sendiri ya. Nah, sekarang itu bagaimana kemudian kita bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan berbagai instansi, baik yang pendidikan maupun non pendidikan. Kebutuhan, misal kebutuhan industri, kebutuhan masyarakat terhadap alumni-alumni kita. Sehingga kemudian dalam proses kerjasama ini kan juga bagian dari bagaimana memberikan experience, pengalaman kepada anak-anak kita, kepada para mahasiswa ini punya pengalaman praktis, bukan hanya sekedar teoritis. Nah, itu kan adanya di dunia-dunia di luar pendidikan, sehingga itu yang perlu dibangun kerjasamanya oleh perguruan tinggi. Iya, dan kalau kita bergeser lagi ngomongin soal UMSU yang memang perkembangannya cukup pesat ya Pak ya, tidak hanya secara jumlah mahasiswanya tetapi juga kualitas dan juga reputasinya. Mungkin bagaimana pentingnya keseimbangan ini antara kuantitas dan juga kualitas dalam pengembangan PT KIS Bapak? Ya, antara kualitas dan kuantitas seperti dua sisi mata uang, dua-duanya sangat diperlukan. Ya. Kualitas diperlukan karena kalau kualitas ini tidak bisa terjaminkan, saya yakin persepsi masyarakat semakin menurun. Kalau persepsi masyarakat semakin menurun, maka inputnya pasti akan berkurang. Kalau inputnya berkurang, jumlah mahasiswa pasti akan berkurang. Oleh karena itu tingkatkan kualitas. Ketika kualitas ini baik, pasti persepsi akan positif. Kalau persepsi positif, pasti yang datang juga pasti akan banyak. Oleh karena itu kualitas ini akan berdampak pada semakin datangnya masyarakat, anak-anak muda untuk berkuliah di sini. Tapi kalau sebaliknya pasti akan turun kan begitu. Tapi kuantitas pun juga kemudian jangan kita mengejar kuantitas, tapi kualitas prosesnya kemudian tidak bisa terjaminkan. Nah, kalau kemudian banyak mahasiswa tidak prosesnya tidak baik, kan tidak berkualitas, pasti persepsi masyarakat secara internal yang ada stakeholder kita di sini yang kuliah pasti akan negatif. Kalau negatif itu dari mouth ke mouth. Dari mulut ke mulut pasti akan bicara dan dampaknya bisa akan downgrade kira-kira begitu. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin ini menjadi closing statement kita, sedikit pesannya yang ingin disampaikan kepada teman anak muda yang menonton kita pada pagi hari ini. Ya, jadi untuk teman-teman anak muda semua bahwa partisipasi kasar pendidikan di Indonesia itu untuk pendidikan tinggi baru 32%. Artinya anak-anak muda yang usia 19 sampai 23 tahun yang kuliah itu baru 32%. Ayo anak-anak kita bangkit, kita lanjutkan studi untuk mengembangkan kompetensi kita, untuk mengembangkan kapasitas-kapabilitas kita sehingga kemudian kita mampu merubah takdir kita ke depan. Karena takdir kita dapat kita ubah dengan kompetensi kita, dengan kemampuan kita. Kemampuan dan kompetensi itu hanya bisa dibentuk melalui proses pendidikan. Baik, terima kasih Bapak. Dan tadi beralih ke Ustadz Ruslan, teman anak muda. Ustadz, sedikit closing statement kita dan mungkin ajakan kepada teman anak muda nantinya untuk bergabung ke Fakultas Agama Islam. Baik, kalau mudah jangan ragu ya untuk bergabung nanti di program studi KPI. Mungkin saya tutup, saya buat close-nya dengan ayat Quran saja. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika sudah melakukan tekad, tawakal kepada Allah, bismillah, yuk gabung. Masya Allah. Dan baik teman anak muda, mungkin sampai di sini saja perbincangan kita. Dan nantinya juga akan berlanjut kuliah umum ya Ustadz. Kita doakan juga semoga kuliah umumnya lancar dan juga pengaktifkan serta penyegaran prodi baru di Fakultas Agama Islam nantinya berjalan lancar juga. Untuk itu Tatia tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Radio hiburan dan pendidikan, sentralnya anak muda.